Selamat berjumpa kembali dalam Nenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 19 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Jauh Jadi Dekat. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ke-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakannya oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Mari kita berdoa. Mari Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk seluruh perjuangan kasih cinta yang sudah Tuhan nyatakan. Sehingga kami yang dulu pernah dekat dengan Allah, kemudian kami jauh dari Allah karena kami melakukan dosa lewat nenek moyang setiap kami masing-masing. Yang kemudian itu adalah nenek moyang menjadi nenek moyang bersama, yaitu Adam dan Hawa. Biarlah kami terus hidup dekat dengan Allah dan tidak menjauh dari Allah. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar di dalam bagian firman Allah dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan di dalam doa tadi. Dulu kita dekat dengan Allah, lalu kita menjadi jauh dari Allah karena bukan Tuhan yang menjauhi kita. Kita yang menjauhi Tuhan lewat nenek moyang kita, Adam dan Hawa, melanggar perintah Allah, kemudian diusir dari Taman Eden. Malaikat Tuhan memegang pedang yang bersinar. Lalu kemudian Tuhan berkata, kita akan mendapatkan kesusahan, baik Hawa yang kemudian mengandung dan melahirkan, dan kemudian Adam yang susah mengelola kehidupan lewat tanah yang perlu diperjuangkan. Sahabat seperjalanan, namun yang jauh itu karena Allah mencintai kita. Maka Allah juga pribadi yang tidak membuang kita, dia mengasihi kita. Apa yang sudah menjadi hubungan yang jauh itu kemudian lewat Kristus Yesus kita didekatkan kembali. Kita kemudian dihubungkan kembali. Maka disebut Kristus sebagai imam besar satu-satunya yang menjembatani antara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar. Dan kita sudah terhubung kembali. Sehingga lewat proses panjang, Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Kemudian sunat adalah lambang dan budaya yang menggambarkan terputusnya hubungan dosa yang kemudian lewat bentuk sunat. Sedangkan sunat sendiri adalah sifatnya adalah lahiriah. Jadi itu hanya perlambangan saja. Itu mungkin cocok untuk di perjanjian lama. Namun saat sekarang kita boleh disebut sebagai orang-orang yang sudah disunat secara rohania, yaitu kita diputuskan dari kuasa maut, yaitu kegelapan dan iblis yang mencengkeram kita selama ini. Kita diputuskan hubungan dan kita disebut sebagai warga kerajaan Allah, bukan sebagai warga Israel, sebagaimana budaya orang Israel pada waktu itu, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan mereka miliki. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ada banyak sekali ketentuan, banyak sekali aturan yang dibuat oleh bangsa Israel. Sebagian adalah benar sesuai dengan firman Allah, tapi sebagian lagi peraturan-peraturan itu dibuat oleh mereka sendiri. Oleh sebab itu kemudian Kristus tatkala datang ke dalam dunia mengkritik mereka. Mengkritik mereka. Mereka hanya mengikuti aturan tapi tidak memiliki belas kasihan. Mereka kemudian mengkuduskan hari Sabat, namun secara caranya mereka, tapi bukan menguduskan hari Sabat bagaimana itu menjadi satu hari kita mengingat Allah secara sepenuhnya. Sekalipun hari-hari yang lain harus disikapi juga dengan cara yang sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kembali ketiga ayat ini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak menjadi bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita tidak perlu kemudian seperti perjanjian lama kita membutuhkan imam besar yang masuk ke ruang maha kudus. Di sana ada tabut perjanjian, di sana terdapat katakanlah oleh mereka sebagai tempat tahta kudus Allah, dan tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam selain imam
besar yang dipilih. Tetapi setelah kemudian Kristus datang, terkoyaklah seluruhnya itu. Maka tempat menjadi tidak penting. Hubungan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Bahwa bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Yang kita perlu persembahkan, yang kita perlu kuduskan. Di mana tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, jangan ada dosa yang masuk ke dalamnya. Sehingga Kristus pun menjadi bertata di dalam hidup kita. Kristus menjadi begitu dekat dengan kita. Tidak perlu lewat pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh zaman perjanjian lama. Persembahan ukupan, persembahan pengampunan dosa, harus membawa kambing, domba, burung merpati. Semuanya itu cukup dengan karena ada Kristus yang sudah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna, mati di atas kayu salib. Lalu apa yang kita persembahkan dalam hidup ini? Itu sebuah kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Allah. Kalau Kristus yang dulu jauh dari kita, lalu Kristus mendekat, menyelamatkan kita, mengasihi kita, maka siogianya kita jangan menjauh dari Tuhan. Marilah kita hidup dekat dengan Allah karena Kristus sudah mendekat kepada kita. Sudah ada di dalam diri kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan kamu dan kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Itu adalah gambaran sebuah kedekatan yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah melekat bersatu dengan Kristus, jangan sesekali kita menjauh dari Tuhan. Jangan sesekali kita mencari jalan kita sendiri. Kita terus berjalan bersama dengan Kristus di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Biarlah hidup kita mengalami sebuah perubahan sebagai anak-anak yang sudah diubahkan, yang dahulu jauh kita sudah didekatkan. Biar kita pun tetap menjadi pribadi yang selalu dekat. Dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Selalu dekat dengan perbuatan yang indah. Selalu dekat dengan kebenaran firman Allah yang kita lakukan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh damai Kristus dan hidup yang mengalami sebuah perubahan. Tatkala kita berada dalam rumah tangga, orang-orang anggota keluarga terberkati lewat hidup kita. Tatkala kita ada di tengah-tengah masyarakat, mereka terberkati lewat kehidupan kita. Tatkala kita di dalam dunia kerja dan dimanapun kita berada, kita selalu membawa Kristus yang sudah dekat melekat di dalam diri kita. Dan orang yang sudah dekat melekat bersama Kristus di dalam hidupnya, dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebenaran, kehidupan yang penuh dengan kekudusan, kehidupan yang penuh dengan ketulusan, dan menjauhi segala macam dosa yang seringkali kemudian membuat kita jatuh dan jauh kembali dari Tuhan. Sahabat seperjalanan, mungkin tatkala mendengarkan renungan ini merenung, apa yang membuat aku jauh dari Tuhan? Apa perbuatan dosa yang baru saja aku lakukan? Kalau itu kita sadari, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu mau menerima kita, mengasihi kita, merangkul kita, mengampuni kita. Dan berjuanglah kalau kita memang sudah jauh dari Tuhan. Mendekatlah kembali kepada Allah. Tidak pernah tertutup pintu anugerah dan pintu pengampunan yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang terpenting, maukah kita datang kepada Allah kalau kita sudah menjauh dari Tuhan? Biarlah kita boleh berkata, yang jauh sudah jadi dekat. Tuhan yang mendekat kita dan kita pun selalu mendekat kepada Allah. Dan kita tidak pernah menjauhi lagi sampai kemudian tutup usia kita. Kita bertemu dengan Bapa yang di surga. Kita boleh bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dulu yang aku jauh, sekarang aku jadi dekat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.